Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabila Lubna Faiza. Jadi hari ini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi saya di SMA Negeri 3 Bangkalan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lembaran pengamatan PLP 1 ini. Nah, lembaran PLP 1 ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada culture sekolah, yang kedua ada struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, yang ketiga itu ada visi misi sekolah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang laporan hasil pengamatan tentang culture sekolah. Nah, di culture sekolah ini ada petunjuk. Yang pertama, lembar ini mencatat hasil kerja sekolah setelah melaksanakan PLP pada topik culture sekolah. Yang kedua, lembar ini mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembiasaan yang terjadi pada sekolah tempat PLP yang membangun sikap karakter yang baik pada warga sekolah. Nah, yang ketiga, mohon memberi tanda centang pada kelompok di bawah iya atau tidak jika termasuk baik atau kurang. Nah, yang keempat, masing-masing kegiatan yang dapat ditambah uraian atau mendeskripsikannya lebih baik. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang culture sekolah yang ada di SMA Negeri 3 Bangkalan. Yang pertama itu ada aspek pengamatan, keterlaksanaannya ya baik atau kurang seperti yang tadi saya bilang. Yang selanjutnya ada deskripsi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang kegiatan senyum, sapa, dan salam. Di sekolah lainnya pasti diajarkan untuk sikap senyum, sapa, dan salam. Pastinya di setiap sekolah pasti guru akan mengajarkan itu kepada peserta didiknya. Di SMA Negeri 3 Bangkalan ini, di saat jam pelajaran atau di saat jam sekolah maupun di jam luar sekolah, ketika siswa bertemu dengan gurunya, siswa ini harus memberi salam, sapa, dan senyum. Pastinya itu ya. Senyum, sapa, dan salam. Nah, jawabannya itu baik. Nah, yang kedua itu ada pengkondisian awal belajar. Nah, di SMA Negeri 3 Bangkalan ini, meskipun nggak SMA Negeri 3 Bangkalan, kalau di sekolah lainnya pasti sebelum melakukan pembelajaran, siswa wajib diharuskan untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik melakukan hal-hal apapun itu pasti harus membaca doa terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu upacara bendera. Tadi pengkondisian sekolah itu baik, upacara bendera juga baik. Tapi kalau di SMA Negeri 3 Bangkalan khususnya, kalau upacara itu bergantung kondisinya. Jika kondisinya itu stabil atau bisa dikatakan tidak hujan, siswa SMA Negeri 3 Bangkalan pastinya melakukan upacara bendera. Jikalau pada saat hari Senin itu cuaca tidak mendukung atau mendung, kegiatan upacara bendera tidak dilaksanakan karena tempat upacara bendera tersebut masih belum dikatakan kayak di sekolahan lainnya, karena SMA Negeri 3 Bangkalan itu sekolah yang lebih jatuh kepada alam atau suasana alam. Jadi kayak kalau upacara bendera itu jadi jarang kalau hujan. Yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Nah, kalau penggunaan seragam sekolah di sekolah manapun yang lainnya pastinya ada seragam sekolah. Kalau hari Senin, kalau SMP, SMA itu beda. Kalau SMP pastinya biru putih, kalau SMA putih abu-abu. Nah, itu baik. Jadi seorang guru harus mempunyai sikap disiplin. Maksud saya, seorang siswa harus mempunyai sikap disiplin untuk menjaga pada saat menggunakan seragam sekolah.
baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang kelima, anjuran menjaga kebersihan. Tentu kalau di SMA Negeri 3 Bangkalan, anjuran menjaga kebersihan itu sangat penting atau bisa dikatakan nomor 1. Dikarenakan SMA Negeri 3 Bangkalan itu adalah sekolah alam atau suasana alam, atau SMA Negeri 3 Bangkalan ini adalah sekolah adiwiyata mandiri. Jadi di SMA Negeri 3 Bangkalan itu lebih memfokuskan untuk menjaga kebersihannya. Dan lebih menariknya lagi, kalau hari Sabtu sebelum full day, SMA Negeri 3 Bangkalan itu melakukan Sabtu bersih. Jadi setiap siswa harus saling membantu guru dan siswanya untuk gotong royong untuk menjaga kebersihan sekolah di SMA Negeri 3 Bangkalan. Nah, yang kelima itu anjuran ketenangan. Itu baik. Anjuran menjaga ketenangan harus agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, yang ketujuh adalah anjuran memanfaatkan waktu baik. Anjurannya memanfaatkan waktu biasanya diisi dengan membersihkan halaman dan tugas. Ya, seperti saya katakan tadi, ya pada saat Sabtu bersih itu menggunakan waktu untuk membersih-bersih dan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah yang ada di sekitar SMA Negeri 3 Bangkalan. Yang ke-8, terciptanya suasana tenang dan nyaman untuk belajar. Pasti, karena di SMA Negeri 3 Bangkalan ini terdapat banyak pohon-pohon dan banyak tanaman, sehingga siswa dapat mampu belajar dengan tenang. Yang ke-9, suasana di sekolah menyenangkan. Ya, benar, karena di sekolah di SMA Negeri 3 Bangkalan ini menyenangkan karena di sana itu sangat bersih dan indah. Pastinya lebih lagi kalau pada saat kita baru nyampe di SMA Negeri 3 Bangkalan, khususnya para pengendara motor. Nah, sebelum nyampe gerbang, sepeda motor harus dimatikan dan orang yang menggunakan sepeda tersebut harus didorong sepedanya, tidak boleh digunakan, lebih menghargai kepada gurunya. Oke, selanjutnya tentang struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. SOTK yang ada di SMA Negeri 3 Bangkalan ini, yang pertama itu ada bagan struktur organisasi di sekolah. Pastinya di setiap sekolah, meskipun tidak di SMA Negeri 3 Bangkalan, pastinya struktur organisasi dan tata kerja itu pasti ada, baik di sekolah manapun itu ya, pasti ada. Karena ya kita harus mengetahui juga apa struktur yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, yang pertama itu ada bagan struktur organisasi sekolah, itu baik. Yang kedua itu bagan diletakkan di ruang guru. Pastinya meskipun tidak di ruang guru, bagan itu ada kayak di tanaman sekolah, di mana-mana pun itu pasti ada. Pastinya untuk mengingatkan siswa untuk lebih mengingat lagi kepada gurunya. Yang kedua itu ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi, itu pasti ada ya. Di setiap organisasi di sekolah itu pasti mempunyai deskripsi tugas masing-masing komponen organisasi, itu penting. Nah, keterangannya itu bagian tugas masing komponen diletakkan di ruang guru, yaitu. Nah, yang selanjutnya ada visi misi sekolah. Nah, di setiap sekolah yang ada, ya pastinya meskipun tidak di Indonesia maupun di mana, visi misi sekolah itu penting. Pasti di setiap sekolah itu pasti mempunyai visi misi. Kalau di SMA Negeri 3 sendiri, saya akan membacakan visi misi yang ada di SMA Negeri 3 Bangkalan tersebut. Yang pertama, visi misi dan sekolah, keterangan juga sama kayak tadi. Yang kedua ada pemaparan visi dan misi sekolah dan beberapa tempat. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang
visi dan misi sekolah. Itu baik. Keterangannya itu, bagan visi misi itu terletak pada di ruang guru, di ruang kepala sekolah, di ruang BK, maupun di sekitar yang ada di sekitar halaman sekolah. Nah, yang kedua itu ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Ya, pemaparan visi dan misi diletakkan di beberapa tempat seperti ya perpustakaan atau di ruang BK ataupun di sekitar lingkungan sekolah. Saya akan membacakan visi dan misi yang ada di SMA Negeri 3 Bangkalan. Yang pertama, visi: insan bertakwa, cendekia, utama, dan berbudi pengerti luhur, dan sikap peduli serta berbudaya lingkungan. Misinya, yang pertama, penghayatan terhadap ajaran agama dan leluhur kebudayaan, kehormatan, dan rasa harga diri. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sejalan kemajuan iptek. Motivasi kerja untuk belajar dan dorongan yang kuat untuk meneliti. Yang keempat, mengembangkan manajemen partisipasi dengan melibatkan stakeholder. Yang kelima, menumbuh kembang sikap peduli atau sadar lingkungan dan link melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, itu adalah beberapa visi dan misi yang ada di sekolah SMA Negeri 3 Bangkalan. Oh ya, maaf, selanjutnya ada juga tentang lembaga pengamatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Bangkalan. Nah, yang pertama itu petunjuk sama kayak yang sebelumnya saya katakan. Nah, di sini ada di tabel ini ada nomor kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, ya baik atau tidak keterangan. Yang pertama, saya akan membacakan tentang ada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, ya pastinya baik. Nah, di SMA Negeri 3 Bangkalan itu ada 12 ekstrakurikuler. Ya, kalau saya ingat saya jelaskan ya, yang saya sebutkan. Yang pertama ada basket, ada volley, ada kolintang, ada PMI, ada futsal. Kayaknya sih kayak gitu, masih banyak lagi tapi saya lupa. Nah, yang kedua itu ada jadwal pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang ya tentunya baik. Nah, biasanya ekstrakurikuler ini dilakukan pada saat hari-hari tertentu. Biasanya kalau kayak pencak silat. Di SMA 3 ada pencak silat juga. Pencak silat biasanya itu dilakukan pada hari Minggu atau hari Minggu sih pastinya kalau hari libur. Nah, biasanya kebanyakan ekstrakurikuler itu bergantung pada harinya, bergantung pada kegiatan yang dilaksanakannya. Jadinya kayak ekstrakurikulernya itu kadang ada yang pulang sekolah atau kadang ada yang hari free. Kalau hari libur kadang siswa-siswa itu datang untuk melakukan kegiatan gitu. Nah, yang ketiga itu ada pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, pastinya di setiap organisasi ya, maksud saya ekstrakurikuler itu pastinya ada gurunya untuk guru pembina dari ekstrakurikuler tersebut. Nah, yang keempat itu setiap guru menjadi pembimbing kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, iya, itu baik. Cuman kalau di SMA Negeri 3 Bangkalan sendiri, setahu saya tidak semua guru yang ikut dalam melaksanakan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Bangkalan tersebut. Tidak semua guru pembina, enggak semua. Untuk yang kelima, setiap siswa wajib mengikuti kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kalau di SMA Negeri 3 Bangkalan sendiri,
wajib dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu hanya pramuka saja sih kalau menurut saya. Ada beberapa organisasi yang mewajibkan, tapi tidak semua siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Cuman pramuka saja yang wajib untuk mengikuti. Seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 3 Bangkalan maupun dari kelas 10, 11, 12 dan guru pembina wajib datang. Dan di deskripsinya ini ada visi dan misi sekolah sama kayak tadi, insan bertakwa, cendekia utama dan berbudi pengerti, luhur dan sikap peduli serta berbudaya lingkungan. Nah, yang keempat, yang misinya itu yang pertama ada penghayatan terhadap ajaran, agama, dan keluhuran budaya, kehormatan, dan rasa harga diri. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sejalan kemajuan iptek. Nah, yang ketiga, motivasi keras untuk belajar dan dorongan yang kuat untuk meneliti. Yang keempat, ada mengembangkan manajemen partisipasi dalam melibatkan stakeholder. Yang kelima, ada menumbuh kembangkan sikap peduli atau sadar lingkungan dari melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, itu semua hasil laporan observasi saya di SMA Negeri 3 Bangkalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.